Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman karena tentunya pada saat ini teman-teman telah naik kelas 12, baik itu menengah atas, kejuruan, atau sederajatnya. Kelas 12 merupakan tahap akhir yang harus teman-teman lalui karena jenjang yang lebih tinggi telah ada di depan mata. Oleh karena itu, pada materi awal Bahasa Indonesia untuk semester 1, teman-teman akan dilatih untuk membuat surat lamaran kerja. Salah satu syarat untuk melamar pekerjaan yaitu dengan membuat surat lamaran kerja. Oleh karena itu, simak dengan baik video pembelajaran ini. Kita akan mulai membahasnya sekarang. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2018. Saya yakin teman-teman sekarang sedang mempelajari ini di sekolahan. Saya harap juga teman-teman menyimak pula video ini sembari membuka buku dari Kemdikbud agar video pembelajaran ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Peta konsep dalam buku ini atau dalam materi Bahasa Indonesia khususnya surat lamaran kerja ada 4 standar kompetensi yang akan teman-teman peroleh ke depannya. Oleh karena itu kita langsung saja ke sub materi pertama, yaitu A. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Ada 2 topik penting dalam subbab A ini. Yang pertama, menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, menemukan hal-hal penting surat lamaran pekerjaan. Kita masuk ke sub materi A. Yang pertama, menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, perlu diketahui bahwa teks eksposisi yang bersifat formal merupakan salah satu ciri dari surat lamaran kerja. Teks eksposisi tentunya teman-teman masih ingat secara khusus dipelajari pada kelas 10 semester 1 ya pada waktu itu. Ini bisa diuraikan seperti berikut ini. Surat lamaran mengutamakan kerapian dan kebersihan secara estetika, baik ditulis maupun format ketik ya. Nah, ini bersih dan rapi begitu. Secara estetika itu salah satu syaratnya. Yang kedua, menggunakan keformalan berbahasa. Ketiga, promosi diri secara profesional. Keempat, promosi diri dilihat dari riwayat hidup dan berdasarkan kaidah penyusunannya. Nah, ini merupakan beberapa unsur yang ada di dalam sistematika surat lamaran. Di dalam buku paket atau buku ajar yang sedang teman-teman simak, ada salah satu contoh ya. Di sana ada surat lamaran pekerjaan atas nama Firdaus ya, yang melamar pekerjaan di PT Jaya Sentosa. Nah, bisa dilihat di sini kotak 1 dan 2 itu masuk dalam bagian tesis. Kemudian bawahnya merupakan argumentasi. Sama dengan kaidah eksposisi begitu. Ada tesis dan argumentasi. Nah, secara lebih detailnya kita nanti akan bahas pada slide khusus begitu. Oke, untuk isinya bisa dijelaskan sebagai berikut. Pelamar atas nama Firdaus melamar pekerjaan di PT Jaya Sentosa. Nah, itu isi dari surat lamaran pekerjaan atas nama Firdaus. Berikutnya, pembahasan tugas. Ada tugas di sini. Ya, kita akan mencoba untuk mencari perbedaan antara surat A dan surat B. Silahkan dibaca ya dengan cara mempause video ini atau dibaca di buku. Surat A berisi pelamar atas nama Suroyo Sinambela mengajukan lamaran kerja di CV Multimedia Utama untuk jabatan supervisor alat berat. Sistematikanya ada tesis dan argumentasi. Nah, ini bisa dijawab ya, ini merupakan surat lamaran kerja.
Sedang yang B berisi penulis atas nama Anggi yang menulis surat pribadi untuk sahabatnya Arumi. Sistematikanya murni narasi atau mengisahkan atau bercerita saja. Ini sudah kelihatan ya bahwa surat A merupakan surat lamaran kerja, sedang B merupakan surat pribadi begitu. Nah, itu sistematikanya bisa dilihat pada garis-garis bawah yang saya tunjukkan. Yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada alamat tujuan, ada salam pembuka, ada isi yang berisi identitas dan pelampiran data pendukung. Yang kelima ada penutup, ya, tapi di sana tidak. Tapi dalam sistematika surat lamaran itu ada, berarti ini memang opsional. Dan yang terakhir ada nama terang. Sedang yang surat pribadi, sistematikanya ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada alamat tujuan, pembukaan, isi penutup, dan nama terang. Perbedaannya, surat lamaran menggunakan bahasa resmi, bagian isi menyertakan dokumen pendukung, sedang surat pribadi menggunakan bahasa tidak resmi atau santai. Topik yang kedua yaitu menentukan hal-hal penting dalam surat lamaran kerja. Perlu diketahui, surat lamaran kerja dapat dimaknai dengan promosi diri secara tekstual. Teks eksposisi adalah media promosi diri. Nah, ini sudah jelas ya, sekarang sudah mulai mengerucut. Tesis dalam surat lamaran kerja ini berisi tentang pernyataan umum, bersifat subjektif, atau pernyataan pelamar agar layak diterima. Nah, buktinya seperti apa? Nah, ini ada kutipannya. Saya siap mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung bla 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 bla. Nah, ini merupakan tesis. Kemudian ada argumentasi. Ya, argumentasi ini adalah pendukung dari tesis. Wujudnya ya identitas dan biografi pelamar. Bukti. Nah, perlu bukti. Buktinya dapat dilihat pada dokumen pendukung yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan. Kemudian penegasannya ya merupakan penekanan ulang. Ya, penegasan disampaikan pada bagian penutup. Ya, buktinya adalah ada di penutup suratnya. Misalnya, demikian surat lamaran kerja ini disampaikan, besar harapan saya agar dapat dipertimbangkan. Nah, ini merupakan hal-hal penting dalam surat lamaran kerja, yaitu bersifat eksposisi dan ini struktur serta bukti-buktinya. Berikutnya, submateri B yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada dua topik penting. Yang pertama, memahami unsur surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran kerja dengan surat pribadi. Nah, fungsi dari membandingkan ini agar teman-teman saat membuat surat lamaran kerja ini benar-benar bisa beralih dari surat pribadi yang kemungkinan besar teman-teman sering membuatnya daripada surat lamaran kerja. Jadi jangan sampai terbawa kebiasaan menulis surat pribadi ke dalam surat lamaran kerja. Nah, ini manfaat dari membandingkan unsur kebahasaan. Berikutnya, topik pertama, memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Teman-teman harus tahu bahwa promosi diri melalui surat lamaran kerja itu sangat bergantung pada kebahasaan dan sistematika penulisannya. Promosi secara lisan saja harus bagus ya bahasanya, apalagi promosi melalui tulis. Pasti ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ya, dan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah. Yang seperti apa? Yang pertama, bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata yang sopan, kata pengantar ya harus jelas, singkat, padat, informatif, tepat sasaran, tulisannya bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia, dan yang terakhir norma bahasa surat, sistematikanya ya, sesuai dengan sistematika. Kemudian sumber pemerolehan lamaran kerja dan penggunaan bahasa. Teman-teman harus tahu, saat kita melamar pekerjaan tentu kita mendapatkan referensi atau informasi dari berbagai sumber. Nah, sumber pemerolehannya kita bisa dapat dari iklan, ya, dari informasi seseorang,
dari resmi dari instansi, serta instansi sekolah, atau inisiatif sendiri. Ketika kita memperoleh sumber pemerolehan lamaran kerja, maka penggunaan bahasanya pun juga harus berbeda. Tidak boleh sama, formatnya pun juga berbeda. Ya, kalau kita mendapatkan dari iklan, maka ada beberapa contoh. Yang pertama, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian bla bla bla, tanggal bla 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 yang menyatakan, nah itu silahkan, itu bisa dibuat atau itu bisa dijadikan pedomannya. Atau bisa menggunakan format yang kedua, dalam harian bla bla bla, tanggal bla bla bla, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT bla 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 membutuhkan bla bla bla. Nah, itu dari iklan. Kalau dari seseorang, menurut informasi dari Bapak bla bla bla, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan posisi apa sehubungan dengan hal tersebut, maka ya, silahkan diteruskan kalau memang mendapatkan pemerolehan dari informasi seseorang. Dan berikutnya ya, dan 3 berikutnya silahkan dipahami. Nah, ini adalah sumber-sumber pemerolehan lamaran kerja serta penggunaan bahasanya menurut Rustamaji dalam bukunya tahun 2010 halaman 4. Berikutnya ada pembahasan tugas, teman-teman. Kita coba analisis ya. Hasil analisisnya seperti ini. Itu ada di tugas juga ya. Jadi silahkan teman-teman mempersiapkan buku tugasnya dan kita analisis bersama. Setelah dibaca ya, yang pertama bentuk surat. Kalau kita lihat ya, format suratnya standar, yaitu lembar pertama memuat surat lamaran dan lembar kedua memuat data pendukung, tapi tidak ditampilkan. Data pendukungnya di mana? Ya, di bagian argumentasi atau di paling bawah, yaitu persyaratan atau kelengkapan-kelengkapan. Nah, itu merupakan argumentasi, tapi tidak disertakan di contoh ini. Berikutnya yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Apakah memang seperti itu? Ya, terdapat kalimat pemerincian, yaitu seperti nama, identitasnya ya. Nah, kemudian kelengkapannya apa saja, nah itu pemerincian. Kemudian juga menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu menyapa orang yang dituju, yaitu dengan sebutan Bapak atau Ibu. Nah, ini merupakan salah satu ciri bahasa yang baik dan benar, serta tanda baca yang sesuai, misalnya titik, koma, nah itu pada posisi mana, nah dalam contoh ini sudah sesuai. Berikutnya, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, tepat sasaran. Buktinya yang mana? Nah, ini dia, pelamar mencantumkan sumber dari media massa. Oke, pemerolehannya dari media massa, yaitu pikiran rakyat, dapat ditunjukkan di awal. Berikutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Nah, ini juga disampaikan di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang keempat dan kelima, nah, unsur kebahasaannya silahkan dicari sendiri dan dijelaskan sendiri. Nah, selanjutnya, membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran kerja dapat dilihat dari sumber pemerolehan lowongan kerja. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, misalnya di surat lamaran kerja A dan B berikut ini. Ini termasuk tugas ya. Jadi unsur kebahasaannya bagaimana antara surat lamaran kerja 1 dan surat lamaran pekerjaan 2. Kita coba cek. Untuk sumber yang A itu didapat dari iklan, dan yang B itu dari resmi instansi. Nah, tentu penggunaan bahasanya juga berbeda nanti. Tapi apakah masuk dengan kriterianya? Kita coba cek. Sistematikanya, yang A itu lamaran pekerjaan seharusnya diganti posisinya, tidak terlalu atas. Biasanya ada di bawah Banyumas 15 November 2013 dengan posisi di kiri ya biasanya. Nah, itu harusnya diganti. Sedangkan kalau yang B, alamat pembuatan surat itu ada di kiri ya, biasanya ada di kanan. Namun bila dalam ketentuannya harus di kiri ya harus mengikuti. Jadi mengikuti format. Berikutnya di surat A itu sambung ya,
yang terhormat pimpinan PT Bahtera, ini kan di bawahnya ini seharusnya bisa digabung. Secara estetika menjadi lebih padu begitu. Sedangkan di surat B, titik 2-nya ini tidak urut. Nah, secara estetika kalau memang diurutkan atas bawah itu menjadi lebih rapi kalau disejajarkan. Berikutnya koma di surat A ini pemisah antara tahun dan konjungsi, ini seharusnya ada koma. Nah, ya, ini seharusnya bisa dikoreksi. Kemudian SMK, nama SMK itu juga harus ditulis identitasnya karena penting sekali data-data latar belakang itu penting sekali ditulis secara lengkap. Yang terakhir ada tanda tangan dan materai. Nah, ini perbedaannya apa? Tentu sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerolehan lamaran kerja. Inginnya seperti apa? Nah, itu harus diikuti. Kalau yang A tidak pakai, kalau yang B memakai materai. Unsur-unsur kebahasaannya menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, antara surat lamaran pekerjaan 1 dan 2. Berikutnya atau lainnya silahkan ditemukan sendiri. Baik teman-teman, untuk sesi pertama kita akhiri dulu. Berjumpa kembali di video berikutnya. Salam merdeka belajar, pemerhati pemaham. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.